lebih dekat. Oke, seperti sebelumnya ya tadi saya bilang bahwa materinya yang saya sampaikan lebih banyak nanti sesi menggali teman-teman, menggali arah Kang Ucu, menggali arah Mbak Sari, menggali arahnya Mas Gandhi ya. Oke, nah kita masuk ke poin hari ini. Hari ini kita membahas soal niche. Apa itu niche ya? Kita bedah bareng-bareng hari ini. Oke, kita mulai dari niche dulu. Mas Gandhi mungkin timnya kalau nggak kelihatan bisa dibagi dua layarnya. Boleh. Oke, niche ya. Niche ini yang menentukan nanti arah dan topik konten. Bisa digedein nggak Mas Iqbal? Oh iya. Agak digedein kayak gitu ya. Oke, nah siap. Aman semua? Dites dulu Kang Ucu, Mas Gandhi bisa melihat? Bisa, jelas. Oke. Mas Gandhi aman? Oke, jempol sudah layar, aman. Oke, niche ini yang menentukan nanti arah konten teman-teman mau kemana. Ya tadi case tadi siang, YouTube-nya sudah ada, bahkan sudah 85K gitu ya, 85.000 di teman kita. Dia punya 2 channel, tapi ternyata output-nya nggak tahu mau ke arah mana. Ya, nah mungkin Mbak Sarah juga ya. Mbak Sarah atau Mbak Sari ya? Bebas. Bebas, Sarah. Boleh. Mbak Sarah ya? Boleh, gitu. Boleh. Oke. Ya Om Den juga sempat ngobrol tentang Mbak Sarah juga ya, tentang kontennya, arahnya kemana. Nah, dengan nanti mengisi kanvas, ya kita akan, Mas Gandhi, Mas Ucu, dan Mbak Sarah akan mengisi kanvas, ya. Kanvasnya tentang mencari niche. Nah, sebelum mengisi, saya jelasin dulu nih. Jadi di konten, atau ini bisa konteksnya bisnis, bisa konteksnya konten ya. Berawal ada 3 market ya. Ada tentang wealth, saya nggak usah pakai mas kalau gitu. Bentar. Wealth atau kekayaan, wealth gitu ya, kekayaan atau uang bahasnya. Health itu tentang kesehatan atau olahraga gitu ya. Sama relationship. Ini basicnya 3 dulu. Basicnya 3 dulu. Oke. Ini dasarnya 3. Ini marketnya. Tapi bukan berarti kita topiknya harus uang, enggak. Saya kasih contoh lagi. Setelah ini basic market, ini belum masuk niche, masih marketnya, market umum. Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus kita mencari niche atau market? Jadi kalau di bisnis itu ada namanya blue ocean dan red ocean. Makanya tadi Pak Suhut ya bilang baru tahu nih ternyata ada market gitu ya. Beliau ngerasain yang corporate rasakan gitu dalam bentuk konten. Jadi kalau di bisnis itu ada namanya red ocean atau blue ocean ya Mas Gandhi ya. Red ocean itu konteksnya adalah konten atau bisnisnya, konten channelnya atau bisnisnya itu sudah banyak yang serupa, banyak kompetitornya. Banyak banget kalau kita searching di YouTube, konten seperti itu banyak banget yang serupa. Itu red ocean. Salah nggak? Atau boleh nggak masuk ke sana? Boleh banget. Nggak ada salah, nggak ada benar di sini ya. Mau masuk, enggak. Kalau nggak masuk juga nggak apa-apa. Tapi permasalahannya kalau red ocean itu kompetitornya cukup banyak. Siap nggak berkompetisi? Yang artinya dalam suatu hari yang upload konten topik tersebut banyak banget. Masalahnya kita bisa dan siap nggak berkompetisi dengan mereka. Itu pertanyaan pertama kalau di red ocean. Ada yang namanya blue ocean. Saya nggak sengaja tulis ya. Saya nggak sengaja nggak tulis biar teman-teman nyatet ya. Oke, siap. Please dalam hari pertama ini sampai hari ke-45 siapin catatan khusus ya. Biar apa? Nanti biar diulas lagi di poin-poinnya. Nah, blue ocean ini kita lanjut. Blue ocean ini ya seperti laut biru kosong gitu. Maksudnya kompetitor belum terlalu banyak. Kalau red ocean tadi kan red ya, merah. Berarti berdarah-darah. Kondisinya banyak kompetitornya berdarah-darah. Boleh nggak bertarung sana? Boleh, tapi berdarah-darah pasti. Karena kompetitor banyak banget. Kalau blue ocean belum banyak kompetitornya, belum banyak yang serupa. Oke? Belum banyak yang sama kayak kita. Bisa jadi kita jadi first mover. Oke, nah ini bahas soal momentum sebenarnya, Mbak Sarah, Mas Ucu, dan Mas Gandhi. Momentum ya. Kalau kita mundur sedikit ke 3-4 tahun yang lalu, ini berlaku untuk bisnis, berlaku untuk konten, mau di YouTube, mau di TikTok, atau apapun di mana sekarang lagi rame Clubhouse gitu ya. Based on momentum. Based on momentum. Mana yang kita gerak cepat. Jadi kan kalau momentum itu kan rumusnya massa kali cepat gitu ya. Semakin berat massanya, daya hancurnya semakin besar. Tapi kalau bahasanya nggak berat, mantul aja paling, bener nggak? Kayak ada besi sama bola karet, sama-sama jatuh, tapi massanya kan berbeda ya.
Nah, maka yang besi akan punya daya hancur, daya hantam. Yang bekel atau yang bola karet mungkin memantul. Oke. Nah, poinnya dengan momentum berarti kecepatan kita dalam mengambil peluang konten. Wah, konten ini belum banyak yang pakai. Ya udah kita percepat masa gerak kita, percepat gaya konten kita untuk mengambil momentum tersebut. Bisa jadi first mover. Nah, kalau kita mundur sedikit 2-3 tahun kayak vlog ya, dulu kan ramenya vlog di awal-awal ya di 2017-16. First movernya salah satunya ya banyak ya, Arif, Atta dan lain-lain gitu ya. Mereka first mover di konten vlog gitu ya. Nah, era saat ini dan ke depan akan beda lagi. Kita better tadi manfaatkan momentum agar jadi apa? Agar jadi percepatan buat kita. Oke, balik lagi ke konten market ya. Market ini basicnya ada 3. Relationship, health atau fitness, wealth itu membahas soal kekayaan biasanya. Apa sih ini? Saya perjelas lagi. Di 3 ini ada tambahan lagi 2 biasanya tentang self improvement dan hobi, interest atau activity. Ya, ini jenis market. Tapi ini market masih umum. Nah, niche itu di mana? Niche itu sebentar. Niche itu tadi 3 market, kita ganti 5 gitu ya. 5 jenis market, ada submarket, ada niche lagi di sini. Nah, niche itu pembeda kita sama orang lain, Mbak Sarah, Mas Gandhi. Contoh, di sebelah itu bahas soal review mobil. Kalau kita bahas review mobil juga sama mungkin. Dan mungkin showroom yang kita datengin juga sama. Nah, kita bikin pembeda kita apa sih sama dia? Kalau kita YouTuber gaming, pembeda kita apa sama dia? Game apa yang kita mainkan gitu sama dia. Itu niche pembeda. Oke, ini salah satunya. Nah, ini saya kasih contoh market. Tadi ada 3 market besarnya, sekarang ada namanya submarket. Ini submarket ya. Setelah market, submarket, baru niche. Submarket itu contoh gini, kalau health itu ada bahas tentang properti, tentang financial plan, investasi, sales. Ini submarketnya, level 2-nya. Level akhirnya yang dimana niche itu, properti berarti beda lagi. Properti seperti apa? Misalkan properti untuk kos-kosan, gimana caranya membangun bisnis kos-kosan. Konten channel tentang itu semua. Atau properti tentang bisnis properti, ya beli lahan, bangun apartemen, itu konten seperti biasanya Bung Chandra yang gitu ya topiknya awal-awal sebelum masuk ke startup. Contoh investasi ini saya mau ngambil market investasi. Oke, niche-nya apa pembeda saya sama yang lain? Misalkan yang lain bahas soal saham, saya bahas soal forex, misalkan saya bahas soal saham syariah misalkan. Jadi YouTube saya tentang saham syariah semua. Beda. Itu niche pembeda. Oke, dan seterusnya ya, dan health itu ada weight loss, ada strength, ada nutrition, ya pembedanya apa? Nanti bisa bahas di bagian niche. Nah, relationship itu ada bahas tentang pranikah, konsultan dan lain. Ini contoh aja ya teman-teman ya, nggak mesti 4 ini. Ya. Nah, kita bedah contoh satu persatu. Ini market health kesehatan. Besok marketnya, nah ini niche-nya ya. Niche-nya itu topik yang bikin kita beda dengan orang lain. Contoh yoga. Yoga ini ada 2. Yoga untuk umum atau yoga untuk kayak ibu hamil. Tipsnya tentang yoga untuk yang pregnant, ibu hamil. Gitu. Ada yang tentang lifestyle vegetarian. Dia topiknya tentang gimana cara hidup sehat tapi dengan vegetarian. Ada yang gitu. Atau diet keto. Konten YouTube-nya itu tentang diet keto semua. Gimana cara keto. Kalau ini Deddy Kobuzer awal-awal OCD gitu ya. Nah, OCD. Nah, kalau dulu ada namanya Frank Medrano, dia tentang kalistenik. Gimana caranya badannya bagus, berbentuk, tanpa harus pergi ke gym. Kalistenik. Gitu ya. Latihannya di rumah aja. Ini selain contoh menaikkan berat badan, gimana cara bikin konten tentang tips menaikkan berat badan. Isinya tentang gimana caranya orang yang kurus bisa jadi berat badan atau normal, atau ideal. Terus niche health masuk tentang insomnia atau bodybuilding ya, dan ini contoh aja, masih banyak banget konten di health. Ini contohnya. Nggak mesti harus berapa nih ya, nggak mesti harus ini contohnya aja. Bikin kita beda dengan yang lain. Oke, saya lanjut dulu. Kalau soal wealth tadi kekayaan gitu ya, bahas tentang ada forex, ada investing, ada affiliate marketing. Affiliate marketing itu kita membahas contoh tentang gimana caranya mendapat income tanpa perlu stok barang. Gimana caranya bikin jadi affiliate. Konten kita tentang affiliate, gimana cara bikin email, bikin ini gitu ya. Full YouTube kita. Ada beberapa yang pakai konten topik ini juga. Nih, Bung Chandra sekarang lagi bahas soal startup. Bisa investing, angel investor, gimana cara fundraising,
gimana cara membangun tim startup dan lain-lain. Itu startup. Ya, ada yang digital marketing ini banyak banget, ada Kang Dewa dan lain-lain. Nah, niche kita itu yang bikin kita beda dengan yang lain, Mbak. Walaupun ujung-ujungnya kan ini semuanya buat jadi kaya, dapat uang gitu ya, ujung-ujungnya ya kan. Oke, niche ini topik yang kita mau angkat bikin kita beda dengan yang lain. Kita masuk ke contoh relationship. Market di relationship itu contohnya ada misalkan gimana caranya kalau kita baru nikah tapi LDR. Konten-konten tentang itu, hubungan. Ada yang tentang parenting, orang tua dan anak, komunikasi dengan anak, gimana cara mendidik anak, ya. Saat anak umur segini, gimana sih pola pendidikannya. Ada homeschooling juga, ada divorce recovery gitu ya, yang baru divorce, gimana caranya healingnya. Nah, ini masuk relationship. Terus gimana cara mendapat pasangan hidup misalkan, atau gimana caranya persiapan nikah buat anak muda. Nah, ini banyak nih. Biasanya kalau yang saya kenal, topik ini itu Ustadz Setia Furqan Khalid. Dia membernya banyak banget, dia mengangkat ngambil niche yang ini. Topik ini tuh nggak ada yang lain. Gimana caranya anak muda nikah dengan benar gitu ya. Nikah dengan halal. Topik itu aja. Membernya banyak banget. Oke. Nah, ini ada self improvement. Contohnya misalkan kita punya skill. Skill kita apa? Skill yang besar misalkan ngerti bahasa Turki. Bisa tuh bikin konten bahasa Turki sebetulnya. Ini nah, contoh aja ya. Ada konten bahasa Jepang, konten gimana caranya manajemen stres, itu self improvement. Tentang public speaking, ada kawanku juga public speaking academy. Ada tentang improvement diri, ini biasanya 1% kayak gini juga, self improvement. Ada channel YouTube namanya 1% kayak gini. Oke, lanjut lagi. Ini market yang kelima ada tentang hobi interest activity. Biasanya tentang kalau hobi mobil, dia kontennya akan seputar mobil, kayak Ridwan Hanif, Arif Fadilah gitu ya. Kalau coding tentang programmer banyak banget gitu ya. Tadi hobinya yoga, bisa juga yoga atau gaming. Oke. Nah, kelima tadi itu adalah topik output marketnya. Tapi dari 5 tadi ada health, fitness, relationship, wealth, self improvement, hobi. Kita pilih pembeda kita dengan yang lain apa. Nah, ini topik tentang niche. Sebelum lanjut tentang niche, kita masuk dan membedah namanya value proposition canvas. Sebentar, saya buka dulu. Belum. Ini dia. Ini value proposition canvas. Sorry. Ini yang tadi siang ya, teman-teman. Saya hapus dulu. Apa sih dan gunanya apa sih buat channel saya, buat diri saya? Ini biasanya sering dipakainya buat bisnis ya, Kang Ucu yang udah biasa bisnis sudah familiar dengan ini. Nah, ini berhubungan juga dengan kontennya, agak dikasih sedikit. Konten ini, kan namanya konten, kita menjawab permasalahan audiens ya, Pak Sarah. Permasalahan orang, agar orang itu menonton konten kita. Kalau orang itu nggak tertarik, nggak punya masalah yang konten kita jawab, ya ngapain dia nonton konten kita, kecuali lagi nganggur, lagi santai, butuh hiburan, kalau memang konten kita tentang entertain, hiburan. Nah, kalau konten kita tentang edukasi, entertain sebenarnya juga butuh tahu ya. Kita ngomong ke audiens siapa. Kalau YouTube, Om Den berkali-kali bilang di 3 hari kemarin, kita mau ngobrol dengan orang yang seperti apa. Kita mau ngomong ke audiens yang kayak gimana. Karena Om Den bilang berkali-kali kemarin ya, semakin spesifik, semakin bagus. Karena YouTube supaya spesifik. Makanya di awal tadi tak suguhkan untuk menemukan yang namanya niche. Mana tadi niche ya? Untuk menemukan yang namanya niche. Ya. Niche. Find your niche. Oke. Sorry. Nah, di malam ini saya kirim modulnya, Mbak Sarah, Kang Ucu, sama Mas Gandhi. Saya jelasin dulu. Kita ngisi dari yang paling kanan dulu ya. Audiens. Kita mau ngobrol, mau bikin konten untuk audiensnya seperti apa. Oke. Nah, saya ajarin cara isinya. Saya kopas dulu. Ini dia. Kolom paling kiri bawah di sebelah kanan, ini namanya needs. Needs itu adalah kebutuhan. Needs itu kebutuhan. Wants itu keinginan. Fear itu ketakutan. Itu artinya ya. Nah, bedanya needs sama wants apa? Bedanya kebutuhan sama keinginan apa? Nih, saya kasih contoh.
Needs-nya adalah makan. Kang Ucu kebutuhannya adalah makan. Semua manusia butuhnya makan. Tapi bisa jadi beda. Wants-nya apa? Wants-nya misalkan pinginnya makannya itu di resto. Pinginnya makannya itu makanan favorit. Atau tempat tempat apa kalau anak muda bilang ya? Tempat nongkrong misalkan ya. Pinginnya makannya itu enak. Pinginnya makannya itu vegetarian misalkan, sehat. Nih saya ulangin dulu. Di resto enak, vegetarian. Vegetarian. Sehat. Oke, ini contoh. Pinginnya makan tapi kebutuhannya makan tapi inginnya beda. Biasanya inginnya pingin yang enak, vegetarian, sehat dan lain-lain. Beda-beda tiap orang. Nah, ketakutannya apa sih orang-orang kayak gini? Ketakutannya adalah misalnya mahal, repot bikinnya. Kalau nggak ada uang bilangnya mahal kalau resto gitu. Kalau bikin sendiri di rumah buat sehat itu kan orang-orang yang fitness bikin makanan telur protein yang berapa, nasinya berapa itu bisa repot bikinnya dan lain-lain. Oke. Nah, dari sini masalah ini semua kita angkat ke konten. Nah, ini contoh ngisinya dulu. Nah, kita masuk ke contoh kontennya Om Den lah. Needs-nya. Saya bantu isi dong kira-kira kebutuhannya orang-orang yang nonton Om Den Jesse apa sih? Bantu kasih contoh. Pingin punya YouTube yang bagus, subscriber banyak bener ya. Keinginannya, subscriber, monetize. Kebutuhannya itu kan kalau kontennya Om Den tentang YouTube. Iya. Nah, wants-nya inginnya apa? Cepet dapat monet. Duit. Iya, monet. Terus kan kemarin pertanyaan kalau Mbak Sari atau Kang Uci ikut yang webinar free, pertanyaan banyak banget tentang gimana caranya naikin subscriber cepat, boleh beli apa enggak gitu ya? Ya. Beli or enggak gitu, banyak banget yang gitu. Or organik. Apalagi keinginannya terkenal, ya, terkenal dan lain-lain. Enggak kesekian itu. Nah, contoh ya. Nah, tapi ketakutannya apa sih? Ketakutan mereka adalah mereka tuh males ngulik. Males detail. Misalkan. Ini contoh bedah Om Den ya, value-nya Om Den ya. Om Den sih. Males baca. Ingin cepat. Modal nggak ada. Ini ketakutan mereka. Fear-nya mereka, masalahnya mereka, audiens Om Den. Kenapa? Contohnya gini. Sebenarnya kalau mereka nanya soal gimana caranya naikin subscriber, itu di videonya Om Den udah banyak banget. Tinggal cari aja, tinggal tonton aja. Om Den bahkan sering bilang tonton yang ini judulnya. Tapi ya tetap aja jadi pertanyaan juga, nanya lagi orang yang sama gitu. Kenapa? Berarti kan mereka males ngulik. Oh ya udah, saya bikinin kontennya. Konten-konten Om Den. Ini ada Om Den nggak di sini? Mau ikut ya? Kalau teman-teman buka Kang Ucu, ada namanya YouTube Studio, YouTube Creator ya. YouTube Creator itu bahas tentang video-video how to gedein YouTube nanti ya. Sebenarnya topiknya udah banyak yang dibahas di sana juga jawabannya. Tapi kenapa sih orang nyari referensi lain? Karena ya memang itu di YouTube Creator sebenarnya Om Den bilang juga ya saatnya di internal kita ya. Ya sebenarnya semuanya udah dibahas detail di situ di YouTube Creator. Tapi kenapa ya? Karena sifat kita, mungkin bahasa Inggris juga kali ya. Mereka malas ngertiin, mungkin akhirnya ya udah nyari yang lain, nyari yang tinggi cepat. Maka Om Den jawab dengan apa? Konten. Benefitnya apa? Kontennya berurutan. Berurutan kontennya. Kontennya per topik dibikin sama Om Den. Bahasnya tentang editing dulu, besoknya bahas tentang gimana cara nambahin views, nggak semuanya dalam satu video langsung gitu. Karena dia tahu orang Indo nggak suka langsung konsum semuanya, bosan nonton lama-lama misalkan, ya kan nonton di atas 30 menit udah pusing tuh biasanya tuh kan. Wah, experience-nya apa setelah mereka nonton konten YouTube atau buka YouTube-nya Om Den, mereka dapat experience lebih mudah. Kenapa? Dibikin playlist sama Om Den di channelnya per topik. Oke. Ini value-nya. Nah,
PR-nya ini saya kasih waktu sekitar 10 menit, 5 menit sampai 10 menit. Mbak Sarah punya topik, Kang Ucu punya topik, Mas Gandhi punya topik, ya. Tapi isinya yang kanan dulu aja. Kira-kira kita mau ngomong dengan audiens seperti apa? Kira-kira kita ingin berbicara, ingin menyelesaikan masalah audiens yang mana? Audiens mana sih yang kita mau sasar? Ini dulu yang diisi. Oke, nah setelah diisi nanti kita review bareng-bareng. Jadi teman-teman malam ini poinnya adalah gak cuma ngisi sendiri, kita bedah bareng-bareng, kita tambahin bareng-bareng di sini, kita review bareng-bareng. Kita belajar dari case tadinya orang-orang. Nanti Kang Ucu bakal ngisi juga, bakal kita bedah juga. Ya mungkin Mbak Sarah punya topik yang selesai masalahnya dari Kang Ucu, gitu, dan yang lainnya juga. Oke? Oke. Oke, nih saya kasih contoh lagi. Ini tadi Mas Mufti ya contohnya. Oke, kasih satu contoh lagi. Niche adalah bisa baca Quran baik dan benar. Kebutuhannya adalah bisa baca Quran. Tapi inginnya apa? Orang tua ingin anaknya bisa baca ngaji. Inginnya bacanya benar, ingin hafal juga, ingin mengartikan juga, terus ingin private. Karena biasanya orang-orang ini konteksnya tadi kita bahas tentang orang-orang yang sudah profesional, yang udah umurnya sudah 20, biasanya mengaji bareng-bareng mau. Atau waktunya nggak ada. Karena outputnya adalah, Mas Mufti tadi nggak tahu outputnya mau kemana, nih izin saya bedah dulu ya. Bikin konten nggak tahu outputnya mau kemana, tapi akhirnya kita bedah-bedah, ketemu outputnya. Bikin program dengan para subscriber-nya. Itu buat jadi income-nya. Nah, fear-nya adalah waktu tadi ya. Waktunya nggak ada, khawatir salah, sulit menemukan. Ini fear audiensnya Mas Mufti. Akhirnya ketemu tadi, ini belum saya isi semua, belum saya pindahin dari punya Mas Mufti, ini contoh aja. Nah, benefit yang setelah dari masalah yang di kanan, oke, audiens saya adalah yang sebelah kanan. Saya akan ngobrol dengan mereka dan menyelesaikan masalah mereka, dan bikin saat mereka nonton konten saya, mengaji di surat itu mudah dipahami, misalkan. Dia saat ngaji dan nonton konten Mas Mufti, bisa lebih mudah memahami ayat, misalkan. Terus dia bikin irama dari mulai 1 sampai 7 konten, dan lain-lainnya. Ini masih contoh aja tadi, Rotor. Gitu. Oke. Nah, saya kasih waktu sekitar 5-10 menit, Kang Ucu, Mas Gandhi, untuk bantu isi, kira-kira mau ngobrol dengan audiens yang kayak gimana? Oke, kira-kira masalah apa sih yang ingin saya selesaikan? Oke, tadi misalkan Mas Suhud, masalahnya adalah pekerja itu gimana? Anak-anak muda yang baru lulus sekolah, bingung bikin CV. Pinginnya kerja cepat, gaji gede, tapi bikin CV nggak tahu. Lagi ngobrol sama HRD nggak tahu cara ngomongnya. Mas Suhud tadi selesaikan di konten. Nah, gimana caranya biar ketemu topik tadi? Jawab ini. Tadi kita bedah bareng-bareng. Nah, malam ini saya ingin teman-teman juga kita bedah bareng-bareng juga. Ini ada 3 ya, Mbak Sarah, Kang Ucu, sama Kang Gandhi. Isi ini dulu yang kanan. Nanti kita bedah bareng-bareng topik dan outputnya mau kemana. Oke? Siap. Enggak, dioret-oret dulu aja nanti. Kalau mau share screen boleh, kalau pingin nggak bisa share screen, biar saya tulis di sini. Gitu ya. Oke, emang enggak.
informasi tentang tempat wisata. Iqbal. 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 Life will never be the same. Life is changing. Life will never be the same. Life is changing. Life will never be the same. Life is changing. Life will never be. Life will never be the same. Oke. Ada yang kesulitan ngisi nggak? Ini udah 5 menit ya. Masih ngisi ya? Ya udah lanjut dulu deh. Mas Iqbal. Ya, Mas Gandhi gimana? Halo Mas Iqbal. Yes, halo. Gimana? Untuk kontennya diisi juga nggak Mas? Yang benefit sama experience-nya? Isi juga nggak apa-apa. Di fullin isinya ya. Isi keduanya. Gimana? Isi keduanya, Mas Gandhi. Benefit sama experience-nya juga ya? Ya, Oke. benefit itu apa yang mereka dapat sih saat nonton. Experience itu ya, experience-nya, pengalamannya apa yang mereka nonton, bikin mereka, experience itu yang bikin orang nonton balik nonton lagi. Oke. Lanjut dulu ya. Let's go. Make no excuses now. I'm talking here and now. I'm talking here and now. Let's go. Your time is running out. I'm talking here and now. I'm talking here and now. It's not about what you've done. It's about what you're doing. It's all about where you're going. No matter where you've been. Let's go.
Oke, sudah kurang lebih menuju 10 menit ya. Biar nggak berlama-lama, mestinya kita bedah bareng-bareng aja kalau bingung. Oke. Oke. Dari siapa dulu yang ingin share apa yang sudah diisi di topik tadi? Mas Gandhi mau share? Oke, boleh. Makasih. Oke, berarti saya bantu tulisin ya di layar ya. Yap. Oke, sebentar. Oke, mangga. Needs-nya apa sih audiensnya Mas Gandhi? Ya, jadi niche-nya dari cari usaha ini adalah orang-orang yang kebutuhan dasarnya itu ingin dapat uang, dapat penghargaan, Bercinta, yang butuh apresiasi gitu ya. ya dalam Terus? apresiasi dalam menjalani hidup ini kan pasti setiap manusia kan pasti butuh dua ini kan. Kemudian untuk keinginannya tentu kan orang perlu dapat penghasilan banyak, dapat penghargaan yang tinggi dari orang-orang lain. Nah, tapi dia ketakutannya itu dia nggak tahu tuh mulai dari mana untuk mendapatkan kebutuhannya tadi itu atau keinginannya tadi. Terus dia tidak tahu di mana dia tempat cari informasi, cari inspirasinya gitu. Fear-nya apa Mas? Fear-nya apa? Ketakutannya dia nggak tahu mulai dari mana itu untuk mendapatkan keinginannya itu. Oke, apa lagi? Nggak tahu dapat dari mana, nggak siapa yang kira-kira senasib dengan dia gitu, yang ini sama seperti hidup saya, mungkin ada beberapa yang bisa saya ambil. Itu Tapi dia udah sukses ya, orang itu udah sukses. Ya. Oh, berarti belajar kemana gitu ya? Ya, belajar kemana dia tidak tahu. Oke. Kemudian, nah, benefit yang coba kita tawarkan itu. Sorry, sebelum ke benefit yang sebelah kiri, ini yang kanan audiensnya berarti, saya ulangin ya, needs-nya adalah butuh income, butuh apresiasi. Keinginannya adalah income-nya banyak. Ya. Apa lagi? Dia dapat apresiasi yang tinggi, mungkin dapat jabatan, dapat pangkat, dan lain sebagainya. Oh, apresiasi. Nah, kemudian benefitnya dia akan dapat inspirasi dari narasumber yang menjalaninya secara langsung gitu. Nah, kemudian dengan dia nonton ini dia bisa mencas semangatnya lagi. Oh iya, si narasumber ini aja bisa, masa saya nggak bisa gitu. Itu masih di benefit. Nah, experience-nya kita tawarkan setiap minggu itu ada narasumber baru dengan pengalaman-pengalaman yang baru juga. Experience-nya begitu, sehingga nantinya setiap minggu dia akan selalu menantikan siapa sih narasumber berikutnya nih dan tentang apa sih topiknya gitu. Oke. Itu sih yang ada dalam gambaran saya sekarang ini sih Mas Yan, itu Mas. Oke. Nah, balik lagi ya, tadi tujuannya audiens ini sama konten ini, itu yang ngejaga kita, ini framework ya Mas Gandhi. Framework yang bikin kita tuh outputnya mau kemana, mau ngobrol sama siapa sebenarnya, gitu ya. Oke, nah. Oke. Apresiasi tinggi ya Mas, ini aku coba tanya-tanya dulu ya, sebelum lanjut ke yang lain. Berarti ini konsep untuk para orang-orang yang kerja di kantoran ya Mas? Orang yang kerja di kantor, orang yang berusaha, maksudnya pengusaha, orang yang karir, ya skupnya lebih luas sih Mas Iqbal. Jadi sengaja cari usaha ini tidak hanya narasumbernya itu pengusaha, tapi juga kedepannya mungkin tokoh-tokoh masyarakat, tokoh politik, juga bisa juga orang-orang yang mungkin mau masuk di perguruan tinggi atau sekolah-sekolah kedinasan, yang itu gimana sih kok mereka bisa masuk, apa sih yang mereka lakukan. Nah, itu mereka bisa cari di channel ini gitu. Oke, kalau dalam satu kalimat channel ini tentang apa Mas? Lebih ke berbagi inspirasi sih Mas.
Berbagi inspirasi. Tagline-nya inspirasi Anda untuk semua. Ya, jadi si narasumber ini akan berbagi inspirasi yang harapannya itu orang lain akan mengambil inspirasi itu. Berbagi inspirasi. Tagline apa tadi, sorry? Inspirasi Anda untuk semua. Oh, berarti sebenarnya audiensnya luas ya, nggak cuma orang yang pengen dapat income hari ini. Ya, mau bisa dapat income, bisa dapat ya itu tadi dari cerita orang-orang di narasumber ini. Oke. By the way, ini framework ini bakal saya screenshot dan saya jadiin patokan nanti obrolan dengan Om Den dan materi-materi selanjutnya, ya. Kenapa di awal saya start dengan framework biar bahasanya nggak berbeda-beda nih selama beberapa hari ke depan gitu ya. Oke. Untuk Halo Mas Iqbal. Boleh? Dengar nggak? Ya. Mas Gandhi, sorry saya ngeliatnya kok kayak masih agak general banget ya. Ini nggak apa-apa ya Mas ya, kasih masukan ya. Apa? No baper sini. Emang nggak Mas Gandhi bantu jawab. Iya, karena gini Mas, saya dengar cerita inspirasi itu apakah income saya langsung naik? Kayaknya enggak juga ya. Gitu ya, nggak tahu ya. Maksudnya artinya lebih untuk membuat orang mungkin bergerak sih. Oke, artinya ini sorry ya, saya sebagai penonton, saya ini mungkin framework saya, kacamata saya juga nanti ke Mbak Sarah dengan Mas Kang Ucil sebagai penonton. Kenapa gue harus nonton channel ini gitu? Gitu ya. Kalau sekedar cuman just motivation, sorry, banyak banget yang ngasih motivation. Tapi what kind of motivation yang akan ngebuat mereka stay di channel kita? Itu saya dengan yang tadi disampaikan belum ketemu. Monggo Mas Gandhi mungkin bisa dieksplor lagi. Untuk apa yang motivasi apa, ya kembali lagi kita coba gali daripada si narasumber ini. Apa yang bisa kita dapatkan dari si narasumber ini sehingga bisa dia bagikan untuk orang lain. Gitu. Jadi tiap narasumber kan punya cerita kisah hidup masing-masing ini, Mas Hatta. Nah, jadi kisah hidup inilah yang harapannya si audien ini bisa mengambil inspirasinya gitu. Jadi sepenuhnya sih sebenarnya memang kita masih masih belum ketemu. Artinya kita masih membebaskan si narasumber ini bercerita tentang hidupnya gitu. Ya, tapi justru itu terlalu luas ya kalau saya ngeliatnya ya. Artinya saya lebih ke tadi, apa yang membuat saya pribadi mau nonton gitu ya. Saya sih belum tertarik banget. Artinya gini, dalam konteks motivasi iya. Apakah mungkin Mas Gandhi bisa explore misalnya ada kesamaan narasumber? Misalnya apa ya? Saya nggak tahu. Saya pernah lihat satu channel yang keren banget di YouTube itu yang dia orang yang kita bilangnya apa kalau orang gila tuh ya namanya. Dia mandiin, ya tau ya itu ya. Ya dia mandiin, dia iniin gitu ya. Itu dia ya mungkin Mbak Sarah atau Mas Gandhi pernah lihat ya. Dan itu bagi saya tuh itu so touchable banget, so inspiring banget gitu ya. Saya melihatnya gitu ya, dan itu viral juga gitu secara konten. Itu clear, dan itu motivation. Biarpun dia nggak secara gamblang bilang motivation ya, tapi apa value yang kita dapat, yang saya dapat sebagai seorang penonton dari sana adalah saya termotivasi banget, Mas. Saya bersyukur, saya ngerasa saya lebih baik, dan saya ngerasa kayaknya kalau gua ngeluh tuh ini ada yang harusnya lebih. Nah itu tuh what kind of namanya feeling experience kayak gitu kali. Gitu, ini masukan ya Mas Gandhi ya, artinya ya kita di sini memang untuk begini ya, untuk dikomentarin ya. Kalau channel kita baik-baik aja jangan ikutan kelas ini Mas ya, justru dengan kita asumsi bahwa channel kita harus siap dieksplor untuk lebih gitu Mas. Monggo silakan mungkin yang lain. Nah ya teman-teman ya, saya berbagi peran ya, Mas Hatta berperan sebagai audiens penonton yang suka dari topiknya masing-masing, saya berperan sebagai yang bikin frameworknya gitu ya. Jadi nanti Mas Hatta akan menambahin sisi-sisi lainnya gitu ya. Boleh nih izin untuk komenin bentar. Boleh. Mas, ini cuman berbagi pengalaman aja ya. Berarti kalau channelnya seperti ini, Mas nggak beda jauh dengan channel saya sebelumnya. Itu yang jadi permasalahan saya sama Denjes, karena permasalahan saya itu seperti Mas ini. Jadi pengennya
terlalu luas, kita tidak spesifik. Makanya Bang Denjes itu selalu bilang ke saya, yang spesifik teh, yang spesifik gitu. Karena itu terlalu melebar ya, jadi pembahasannya kemana-mana. Makanya saya pun sekarang memutuskan untuk mengeluarkan beberapa apa istilahnya channel saya dari satu channel itu saya rubah menjadi dua item kayak sekarang nih tentang tenaga kerja Indonesia, dan untuk traveling dan yang lain itu saya keluarkan gitu. Nah, yang kayak model yang Mas ini, inspirasi itu saya otomatis kan melihat, mendengarkan, jadi seolah-olah saya bisa terinspirasi dengan videonya Mas, tapi hanya membangkitkan saya untuk bergerak, untuk melakukan hal yang hampir sama gitu. Cuman di sana saya tidak melihat bahwa saya bakal dapat duit nggak ya? Dia sukses seperti itu, saya cuman bergerak, oke, saya pun akan sukses. Tapi untuk mendapatkan income yang otentik ya, saya sepertinya orang awam. Begitu melihat tulisan income itu pasti pikirannya duit gitu loh, Mas. Pasti akan menghasilkan sesuatu gitu. Menurut saya seperti itu sih gitu kalau lihat channelnya Mas sendiri gitu. Bener Ya, nggak? Kak. Itu pengalaman kan ya? Ya udah itu berarti sudah Iya. dilakukan dan ada koreksinya gitu ya Mbak Mbak Sari, Sarah ya? ya, Om Den, Ya, Om Den, ya Mbak betul. Den ini nitip Mbak Sari ya, Mbak Sari ini ada beberapa ya Om Den ngobrol ya Mbak Sari tentang channelnya, cerita juga tadi yang Mbak Sari ceritain juga udah pernah diceritain Om Den sebenarnya gitu. Jadi Oh iya. jadi sebenarnya udah dilakukan Itu Mas dah. Gandhi. Iya benar. Mas Gandhi, aku mau kasih input boleh? Boleh, Mas. Ya, Mas pernah nonton Nes Daily nggak di Apa-apa? Facebook? Nas Atau Daily. teman-teman ada yang ikutan pernah nonton Nes Daily nggak di Facebook? Nes Daily. Kang Ucu pernah? Sering, Sering, Kang. hampir selalu ngikutin, iya betul. Kang, itu motivation kan Kang ya? Artinya Iya, ya, betul. dia inspirasi bergerak ya nggak Kang? Iya. Kang Ucu ngeliatnya gimana Kang? Ini Kang Ucu yang tahu ya, jadi saya coba ngomong ya. Iya. Bagus nggak Kang? Keren banget. Nah, itu contoh motivation yang buat kita tuh kayaknya keren gitu ya. Dan dia narasumber Kang ya, selalu Kang ya. Betul. Dia hampir sebagian besar tuh ya dia cerita juga tentang dia, tapi hampir semua narasumber. Ya orang-orang yang punya unik. Jadi gini, kalau saya mau, jadi Nes Daily bisa di riset Kang Gandhi itu bagus karena dia kan konsernya di Facebook ya, mungkin kalau kita main di YouTube boleh. Tapi gini, boleh nggak saya bikin kalau bisa ada polanya gitu, ya. Jadi ada frameworknya ditawarkan. Misalnya gini, ada kesamaan dengan narasumber. Nah, pada kasus yang orang gila tadi, itu semua narasumber gila gitu. Ya enggak? Itu kan clear banget ya. Mungkin Basar atau Kang Uci yang pernah lihat ya, dia dibotakin, dia diiniin, ketemu keluarganya. Itu juta-jutaan loh. Dan that kind of motivation yang kuat banget menurut saya pribadi. Ya enggak? Nah, itu contoh ya Kak. Ya Kang, ini artinya gini, kita ribet di sini, tapi ketika kita dapet nih, artinya kan sekarang emang kita lagi cari. Dan inilah kenapa kita bedah. Dibedah aja masih belum ketemu, apalagi nggak dibedah. Ya kan, ibarat penyakit nih Kang, ini kan kita bedah nih, bongkar semuanya biar kelihatan nih sebenarnya penyakitnya di mana atau apa yang kita cari. Tapi kalaupun ini belum, paling nggak kita perlu nanti effort lagi. Tadi masukan saya itu ya. Jadi kalau bisa ada frameworknya, misalnya ada kesamaan atau misalnya ada pola atau misalnya sesuatu ya, karena gini, saya kebetulan sama Mas Iqbal pernah megang motivator, Mas ya. Ini cerita dalam konteks bisnisnya ya. Jadi audience first, Mas. Jadi subscribernya atau mungkin Mbak Sarah pernah punya. Subscribernya banyak yang kita pegang itu ya, boleh 70K, 20K, tapi anak-anak alay semua, Mas. Anak-anak SMP. Jadi kita bikin produk ya, artinya kita mau monetisasi kan, kita bikin produk, kita bikin itu. Mereka nggak punya duit. Ya, kan ada membership ya, Mas Gandhi ya, Kang Uci ya. Nggak punya duit. Terus ya mereka cuma penonton aja sih. Tapi memang kalau memang nanti Mas Gandhi bilang, aku Mas, ya memang ini channel aku wakafkan gitu ya, itu berbeda cerita ya kan. Tapi kalau memang kita bicara mengenai yang sekarang kita bahas mengenai brand deals, kita dapat opportunity kesini kesana, saya pikir uniqueness itu dalam konteks motivation, karena gini Mas Gandhi, motivation is red ocean. Ya, Mas Gandhi mulai, kan kalau kita bicara produk dan konten, kurang lebih sama lah, kan cuma 3 yang menang. Kalau nggak yang pertama, artinya Mas Gandhi harus kayak Mary Riana, Tung Desem, which is, kita bukan mereka, ya. Kita berbeda, ini kita bisa mainin, atau kita yang terbaik. Ya enggak Mas? Jadi kalau pertama sudah nggak mungkin, udah jelas nggak bisa, terbaik juga rasanya itu sangat subjektif, tapi berbeda mungkin bisa. Nah, harus ada yang berbeda. Jadi simpelnya mungkin nanti kalau Mas Gandhi bahas bareng sama kita, dan ya ini kan PR juga ya.
Nanti setelah menemukan itu ya, ntar kan abis ini Mas Iqbal akan kasih tentang SWOT ya Mas Iqbal ya. Itu coba dicari deh. Pasti beda deh ya. Saya megang motivator itu, dia bedanya apa sih? Dia tuh kayak Gary V kalau tahu ya. Mungkin Mbak Sarah atau Kang Uci atau Gary V ya. Dia tuh yang belak-belakan gitu Kang. Jadi motivator tapi ngomong nggak halus Kang, kasar. Lu bodoh, lo ngomong kayak begitu, tapi followersnya banyak. Tapi itu adalah uniqueness dia. Ya enggak? Nah, Mas Gani apa gitu. Kalau Mary kita bilangnya mungkin banyak lebih ke ini ya gitulah ya, segala macam. Tapi kalau itu kan sosoknya. Nah, kalau channel-channel yang motivation yang kayak misalnya kita ngajak orang ya, kalau di bisnis ada personally ya Mas Iqbal ya. Itu yang termasuk juga ngajak juga. Nah, kalau dia selalu yang dia angkat adalah from zero to hero. Jadi semua audiensnya dia, Mas Gandhi, jadi message-nya dia adalah ada yang dulu hampir bunuh diri, dia jadi sukses, ada yang dia narkoba, ada yang dia broken home, segala macam. Nah, itu punya pola kan. Jadi polanya memang suatu yang ibaratnya nowhere lah, from zero to hero lah gitu. Gitu Mas Iqbal. Ya, Mas, kemungkinan ya saya dapat polanya, artinya nanti kalau memang mencari narasumber berarti yang punya kesamaan, dalam arti yang coba saya masukkan di playlist itu masih baru 2. Yang satu tentang pengalaman hidup, yang satunya itu tentang from zero to hero. Nah itu Mas, mungkin udah, cuma lebih mau dipertajam lagi sih. Halo? Nggak tahu ya, saya kepikir ini lagi ya, ini nggak apa-apa sedikit ya. Mas, boleh nggak Mas, misalnya nih salah satu tema yang mungkin menarik ya, karena kalau tadi ke Mas Utu saya bilang, Mas coba deh bahas apa millennials, karena beliau tadi terlalu old banget ya Bal ya. Mas, pandemi ini kan rata-rata identik dengan orang jatuh. Betul nggak Mas? Bisnis jatuh, orang PHK gitu ya. Nah, ya mungkin beberapa di antara kita adalah korban juga gitu ya. Saya pribadi adalah korban gitu. Nah, saya kepikir ini mungkin akan jadi, tapi perlu di riset, perlu dicek. Kalau Mas Gandhi bisa ambil segmen konteks orang yang bisa survive karena pandemi, ya itu keren banget menurut saya pribadi. Karena itu kan jadi sesuatu yang, ya ibaratnya dia pernah jatuh di pandemi ini kan, kita setahun lah kurang lebih kan, pasti ada yang hero-nya lah ya. Entah dia usaha jadi ini atau dia karyawan yang akhirnya banyak mungkin cerita pramugari jualan alpukat ya. Pilot jadi apa gitu kan. Nah, itu kalau Mas bisa dapet tuh kayak gitu-gitu, menurut saya pribadi tuh satu uniqueness juga. Ya, dan ini cukup kekinian, artinya kontennya relevan. Jangankan mungkin Mas Gandhi, saya juga kalau ada konten itu kayaknya pengen coba tahu juga gitu ya. Gitu Mas, ini ide aja Mas, ide. Oke Mas, tapi kan sustainable-nya jadi terbatas kan pasca pandemi. Tentu kita mesti cari momentum lagi kan Mas ya? Iya, betul. Betul. Ya, nah itunya nggak saya pikir, belum saya pikir. Cuman kayaknya kalau tema itu kayaknya menarik banget gitu aja sih. Itu kan motivation tapi konteksnya pandemi gitu loh. Karena kekinian gitu loh. Wah, ini dibahasnya semua tuh korban pandemi semua gitu loh, ya kan? Itu saja ya IDS ya. Saja, betul. Mas Gandhi, aku mau nanya dulu dong. Ini audiensnya udah, Mas Gandhi udah punya kebayangan, walaupun tadi ada beberapa output dari teman-teman ya. Kontennya juga. Setelah ini jadi dan subscribernya ada, Mas Gandhi ini outputnya mau kemana sih Mas? Pengen dikenal sebagai apa? Pengennya dikenal sebagai channel motivasi sih sebenarnya. Channel motivasi? Ya, motivasi sambil dia juga bisa endorse juga sih dengan apa yang dia usaha gitu. Orang yang diundang itu endorse ke Mas Gandhi gitu ya? Tolong wawancara saya. Belum sih. Masih nantinya mau gitu maksudnya. Nantinya mau kayak gitu. Oke, setelah channelnya besar, outputnya Mas Gandhi audiensnya mau dibawa kemana Mas? Ini audiensnya. Belum kepikir itu sampai yang besar. Oke. Jadi sesi ini itu nentuin output Mas, salah satunya. Ya. Sesi ini nentuin output. Oke. Kita geser dulu ya Mas Gandhi ya ke Mbak Sarah dan nama Kang Ucu. Mas Gandhi, dari semua yang ada di sini, dari audiensnya, benefit yang didapat, kira-kira setelah audiensnya ada, output apa yang Mas Gandhi mau kasih ke mereka dan ajak mereka mau kemana nih?
apakah hanya terinspirasi aja, gitu ya. Habis mereka terinspirasi udah matang dan panas-panasnya mereka, wah keren nih channelnya, saya terinspirasi banget. Apalagi what's next? Nah, next Nggak itu ada. outputnya. Nunggu narasumber baru lagi. Ini kok udah di coaching berarti Mas Hatta nih. Kenapa? Kok udah di coaching berarti ini. Iya, belum clear tuh Mas. Belum clear tuh. Oke. Ya. Nggak apa-apa. Nanti Mas Gandhi berarti ya Sat ya yang sesi coaching ya. Oke. Ya, artinya diPR-kan untuk coba dipikirkan ya. Karena kan konten ini adalah funnel ya. Funnel ke kita abis ini mau ngapain. Ya enggak? Kalau kayak Mas dan Jesse contohnya Mbak Sarah ya. Beliau bikin konten, habis itu beliau bikin membership. Itu kan berarti habis ininya adalah membership. Atau beliau bikin kelas dan Jesse. Gitu ya. Jadi gitu ya artinya ya. Ini nih Mas, ini nih yang saya blog ini itu cuma kendaraan Mas. Kendaraan. Kayak mobil nih mobil apa Mas? Varian masing-masing punya mobil yang masing-masing kan, motornya masing-masing, sepedanya masing-masing. Output itu arahnya mau ke Bandung, Bogor, Jakarta, Surabaya gitu ya. Untuk menuju ke sana kan kendaraannya beda-beda ya. Ada yang santai, ada yang pengen lihat pemandangan dulu, ada yang sukanya naik kereta, beda-beda. Kendaraan Mas Gandhi memilih kendaraan ini, tapi yang belum clear mungkin tadi outputnya mau dibawa kemana sih kendaraan ini, arahnya mau kemana. Gitu. Oke, nah ini masuk ke konteks funnel Mas. Nanti habis ini tak jelasin funnel ya. Kita bedah. Contoh kalau misalnya mungkin sedikit ya Bal. Kalau tadi Mas Suhud dia punya konsultan SDM. Ya, untuk hubungan industrial. Kalau misalnya Ustadz Mufti dia ngajar ngaji online privat. Nah, dia mau bikin kayak gitu. Artinya konten ini akan diarahkan ke sana. Tapi Mas kalau saya mau personal branding boleh nggak? Ya boleh, tapi kan tentunya kan ada harapan dong. Kayak Kang Ucu ini kan IT, pasti nggak mungkin dong nggak ada kaitannya bahwa Kang Ucu cuma menginspirasi tapi nggak mau dapat project. Pasti ada juga dong mau cerita dapat project. Ya Kang? Ya kan? Itu kan kurang lebih kan akan mempengaruhi konten apa yang diceritakan. Karena kan gini, sosial media ini kan pada artinya adalah untuk ngebangun trust. Ya, orang tahu ternyata Sata atau Ucu atau Mbak Sarah atau Kang Gandhi itu punya kompetensi untuk membahas ini. Kalau misalnya gini, kebayangin ya, kalau Mas Gandhi bahas ini, ya Mas Gandhi mungkin akan jadi motivator, ya nggak? Ya kan berarti kan gitu. Apakah Mas Gandhi siap dan memang punya ide mau jadi motivator? Kalau mau jadi motivator berarti akan lebih tepat menurut saya pribadi tidak hanya Mas Gandhi yang tidak hanya ngajak channel, ngajak kolaborasi, tapi Mas Gandhi pun harus bikin konten, ya nggak Bang? Ya, mulai buat konten-konten motivasi. Clear tuh motivation, karena setahu saya kayak Mary, kayak yang saya pegang klien, kayak Tung Desem dan kawan, mereka mereka juga create konten juga gitu. Tidak hanya mereka mengajak orang-orang. Kalau mengajak orang berarti kan ini sebenarnya cuma kayak bandaranya doang ya, terminal ya. Gitu loh. Mohon maaf ya Mas ya. Mau nggak? Silakan. Oke, Mas Gandhi, kita geser dulu ke Mbak Sarah dulu ya. Mbak Sarah. Halo Mbak Sarah. Oke, dirimu mau share screen atau saya tulisin? Ditulisin aja deh. Tulisin aja. Ini saya screenshot dulu buat nanti kita oper ke Om Den nih ya. Mas Gandhi komitmennya ini Om Den. Ya udah deh, sekarang komitnya oke. Oke, Mbak Sarah, mangga. Memerlukan informasi yang jelas dan informasi. real. Yes. Informasi. Oke, terus? Kemudian perlunya kebutuhannya itu kita dapat kebenaran tentang informasi. Jadi tidak ada penipuan. Kebutuhannya seperti itu. Sorry. Ini Maaf, soalnya tadi informasi tentang apa ya? tenaga kerja, pokoknya tentang warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Oke, WNI. WNI itu berarti bisa terserah mau kuliah, mau kerja atau apapun, mau jalan-jalan gitu ya? Iya. Pokoknya warga negara Indonesia yang kehidupannya di luar negeri itu bisa apa aja, gitu. Oke. Itu kebutuhannya, informasi jelas tentang kehidupan di luar sana, WNI di sana gitu ya? Iya. Keinginannya apa sih? Keinginannya itu agar tidak banyak orang-orang yang istilahnya kena tipu, karena jadi saya
ingin sharing pengalaman nih. Jadi biar tidak ada lagi penipuan kepada orang-orang sesama warga negara Indonesia di luar negeri. Keinginannya adalah kebutuhannya informasi yang jelas. Keinginannya adalah Ya, biar tidak ada lagi orang-orang yang gagal. Maksudnya tidak ada penipuan sih, soalnya kami itu selalu terlibat dengan penipuan dan ditipu kayak begitu deh. Kehidupan di luar negeri, kenyataannya secara real di Sesama orang Indo lapangan itu ya? seperti itu. Iya. Oke. Antara WNI apalagi keinginannya? Berarti bukan tidak ada penipuan. Keinginannya adalah mereka paham bahwa ada konteks penipuan kayak gini-gini gitu ya. Iya. Cuman itu tadi, jadi ada keinginan, kebutuhan, dan ada yang dimanfaatkan. Tidak ditipu antara WNI, apalagi keinginannya? Mereka mendapat kehidupan yang jauh lebih baik. Keinginannya biar mereka sukses di luar negeri itu, biar mereka sukses. Kehidupan lebih baik di luar. Oke. Yes. Dalam konteks kerja berarti ya? Kerja bisa, warga negara Indonesia yang menikah pun bisa, dan yang kuliah pun bisa. Oh, menikah juga bisa. Jelas. Oke. Karena di sini terlalu banyak kekerasan dalam rumah tangga, cuman yang tidak diekspos. Oke. Ini berarti channel yang lama ya Mbak Sarah ya, atau yang baru? Iya, soalnya Bang Denjes itu terus ya yang dibahasnya. Gimana dong? Apa harus traveling and food? Tolong masukannya dong. Oke, isi ini dulu, nanti kita bedah bareng ya, yang tadi mau traveling atau yang lama gitu ya. Karena seingat saya kemarin kayaknya yang baru ya. Ini malah jadi yang lama ya, nggak apa-apa juga sih. Ya makanya traveling and food sih maunya. Cuman kalau ini sesuai dengan kenyataan, maksud dalam bukan kenyataan tapi saya menjalani sendiri gitu. Oh ya udah, kalau nggak ntar ini aja yang dimantepin, traveling and food di iniin. Terserah gimana Mbak Sarah. Gini. Pertanyaannya gini sih, Mbak Sarah. Mencari topik sama konten, kira-kira dari antara topik yang bikin pilihan Mbak, mana topik yang sekiranya evergreen? Evergreen itu ini topiknya tuh panjang, lama. Orang tuh akan ada terus audiens yang butuh. Bukan topik yang sesaat. Itu dah, dua-duanya enggak. Dua-duanya memang longs. Iya, long sih. Traveling juga bagus. Oke. Bisa inline nggak kedua-duanya? Bisa. Karena kebetulan sekarang saya punya 2 tim yang luar biasa hebat. Nah, kalau bisa inline, masalahnya anak muda 25 tahun, itu deh. Kalau bisa inline, dua-duanya insya Allah jalan. Memang dipisah gitu ya, kalau nggak salah ya, kemarin ceritanya. Nggak nyuruh dipisah, cuman dia gini, Mbak tolong spesifik gitu. Akhirnya saya minta di grup itu, saya minta sharing, ternyata ada beberapa masukan, dipisah deh Mbak, itu terlalu ribet gitu, karena di channel itu saya membahas semua, tentang makanan, tentang traveling juga, pokoknya seluruh kehidupan di Turki saya masukkan di dalam channel itu gitu. Karena kalau gue ngeliatnya sih beda ya Bal ya. Artinya gini, kalau orang yang topik seperti ini, dia mungkin orang yang mau kerja di Turki. Artinya kita bisa bahas paspor, dokumen yang dibutuhkan, travel agennya kemana, kontak siapa, masa industrialnya, nego gaji gitu loh. Tapi kalau traveling itu kan orang mau jalan-jalan, gue mah gak peduli amat gini-gini orang mau jalan-jalan kan. Iya nggak sih? Oke, traveling aja dong. Traveling and food deh. Bisa ada apa aja di Turki. Beda gitu sih. Oke. Traveling and food deh. Soalnya kalau ini saya sudah bermasalah sama polisi juga. Nah, jangan dibawa kita, Mas Sarah. Ntar kita beredel juga bareng-bareng. Oke deh. Traveling aja deh Mas, sorry. Kalau traveling kebutuhan orang tentang apa sih? Tentang informasi yang ada di pokoknya tempat-tempat wisata. Turki, yang banyak banget nih yang masuk nanya ke saya, dan juga makanan-makanan khas di tempat itu. Apa ada cai ya? Cai. Mas Gandhi. Nah inilah yang namanya saya dengan Kang Ujo auto subscribe. Bener gak Kang? Auto subscribe kan? Mas Iqbal juga subscribe nggak nih channel ini? Iya, kita subscribe bertiga nih kita langsung. Karena clear kita mau jalan-jalan ke Turki. Asik, alhamdulillah saya gitu loh.
Saya baru denger ininya aja, saya udah langsung tertarik nih mau subscribe gitu loh, ya kan? Oh, oke, thank Nanti you. kita minum chai di sana, Mbak. Iya. Chai itu teh Dengan senang Turki. hati. Oke. Yes, udah oke lah. Komprom, yes, informasi itu. Ya, soalnya Mas Wisata dan Otta lagi di goal setting buat Chief Turki nih bareng-bareng. Iya. Alhamdulillah, yes. Oke, thank you. Buat Artinya sana. gini ya, Terus Mas yang- Gandhi, saya sedikit ya Mbak Sarah ya. Nah ini Mbak Sarah ini spesifik gitu loh. Orang yang mau jalan-jalan ke Turki jelas, gitu loh. Nah ini Mas Gandhi ini perlu cari yang lebih spesifik lagi. Jangan cuma orang yang termotivasi, karena kita semua juga butuh motivasi kan, ya kan? Tapi yang kayak gimana gitu loh. Nah, kurang spesifik kalau katanya Mas Den ya. Lanjut. Oke. Ya. Mas Gandhi itu ini aja ya, masukan ya. Kan kita saling ngasih input ya Mas Gandhi ya. Oke, berarti keinginannya apa? Mbak Sarah? Keinginannya memberikan informasi tempat-tempat Bukan Mbak traveling Sarah. yang Ini audiens. Keinginannya audiens. Oh, oke, sorry. Iya, Oke, dapat informasi betul Bang. keinginan itu agar dapat tempat-tempat traveling dan makanan Yang aman, ciri khasnya yang murah Turki gitu ya. yang murah, yang halal dan murah. Biasa Halal, Murah. aman. Juga bagaimana cara alat transportasi ke sana. Jadi kalau ke Turki itu sebisa cakep mungkin nih, cakep. hindarilah taksi. Waduh, di kita nyatet semua nih. Iya dong. Subscribe udah nyatet semua. Transportasi. Ini Makasih. keren banget Mbak Sris. Ini keren banget. Nanti kalau Thank besok you. nih ngobrol sesi sama Om Den, ini bakal dibedah nih. Transportasi Aman. lah ya kurang lebih. Nah, ketakutannya apa sih Mbak? Masalahnya mereka? Itu tadi. Ketakutannya itu mereka hampir rata-rata nanti gimana tentang bahasa. Mereka biasa kesulitannya dari komunikasi bahasa karena hampir di Turki itu pakai bahasanya Turki. Yang memakai bahasa Inggris itu sedikit. Kemudian sekarang orang Turkinya tuh ya relatif sih yang namanya orang. Kayak model taksi, saya sangat tidak menyarankan untuk turis itu untuk datang memakai taksi, itu satu. Terus kedua, kita harus ketakutannya itu, saya tidak mau, maksudnya saya ingin memberikan informasi bagaimana cara traveling yang aman dan pintar. Jadi jangan mau kalau kita turis tuh dibodohi oleh penduduk asli, nggak boleh, jangan mau gitu. Oke, apalagi transaksi mungkin ya? Yes, transaksi. Oke, bahasa dan transaksi. Ini Yes. saya tebak, Mbak Sarah buka travel guide-nya nggak? Insya Allah anak mahasiswa udah jalan. Nah, ngerti ya? Saya ngeliat kayak Ya. gini jadi ya udahlah Mbak Sarah saya diajak aja lah, ya kan? Ya enggak, Kang? Amin. Ya enggak, Insya kita nggak mau Allah. ribut aja lah, udah sama-sama orang Sunda, udah ke sana sama Mbak Sarah aja lah, bayar nggak apa-apa, yang penting aman, halal, murah. Amin. Nah, Oke. insya Oke. Allah. Benefitnya berarti apa aja Mbak? Benefitnya kita akan memberikan informasi yang real. Jadi istilahnya apa yang saya sajikan informasi itu memang saya cek langsung di lapangan dan benar-benar informasinya real dan nyata. Jadi bukan katanya, tapi kita memang survei ke lapangan langsung. Experience-nya? Experience-nya pokoknya biar semua happy aja experience-nya. Mungkin ada ini Biar juga kali sukses Bal ya. ya. Karena Mbak Sarah ini orang Indonesia, saya orang Indonesia, saya lebih ngerasa safe gitu, apa tuh Bal? Experience ya? Experience keamanan Ya. sesama Saya orang Indo. saya ngerasa safe gitu, karena Mbak Sarah orang Indonesia, saya orang Indonesia, jadi ya kita bisa kenapa-napa Lebih di rumah percaya aja ya? bisa. Ya lebih percaya lah gitu. Safety Terus. gitu ya. Pas gitu. Oke. Nah kalau gini sebenarnya outputnya, Mbak Sarah masih bisa jawab. Outputnya mau kemana Mbak kalau Mbak bikin konten kayak gini? Outputnya? Sangat banyak. Outputnya saya itu aktif di beberapa organisasi dan saya pengen organisasi itu semua mempunyai pendapatan untuk kas operasionalnya. Saya itu ada di organisasi MII, saya bagian bendahara. ini. Nah, saya pengen mereka itu karena itu semua masyarakat Indonesia Istanbul itu biar ada kegiatan. Jadi begitu ada yang turis yang datang ke Turki, biasanya menghubungi saya, kan saya lempar ke mahasiswa gitu. Atau mungkin saya juga ada di IPMI juga, Ikatan Pengusaha Muslimah. Jadi biar informasinya itu dapat gitu. Jadi untuk Indonesia, ke Indonesia lagi, jadi uangnya itu berputar di Indonesia gitu. Oh, cakep. Cakep. Nah, Gitu. ini keren Bener nih. nggak? Ini mantap, lengkap ini. Oke. Bisa jadi tadi tambahan yang tour guide tadi Mbak Sarah, bisnis dan tour guide. Insya Allah. Nah, clear ya outputnya ya. Tak screenshot.
buat tak lapor. Oke, kita lanjut ke Kang Ucu. Sesi Kang Ucu. Ayo Kang Ucu. Jangan ketawa-ketawa aja Kang Ucu. Iya. Kang Ucu pengen ditonton sama siapa? Kang Ucu pengen ngobrol sama siapa sih Kang Ucu? Basari ngobrolnya sama orang WNI tadi, orang Indonesia yang jalan-jalan. Oke, kalau ya ini nggak tahu ya ide-idenya. Ya nanti di feedback dan didiskusiin aja ya. Kalau saya sih audiennya nanti ya berkaitan dengan aktivitas sekarang adalah pelajar sama mahasiswa mungkin ya. Oke. Jadi lebih ke arah ya tidak jauh all about IT lah, tapi lebih spesifik belajar coding gitu ya. Karena saya kalau all about IT nanti keren, mungkin belajar coding. malah terlalu luas gitu ya. Belajar IT. Belajar IT. Keinginannya bisa coding. Keinginan ya bisa coding. Bisa bikin startup. Ya, cepat paham, cepat mahir, cepat kerja gitu ya. Ya update teknologi terbaru gitu ya. Update tech gitu. Ya, itu kalau one-nya ya. Clear one nih. Oke. Kalau fear-nya ya sama sih seperti yang sebelumnya saya lihat, hampir sama ya, malas baca. Ini kan ini ya, buku-buku di luar itu bagus, yang kita tuh tantangannya gitu ya, buku-buku di Gramet yang berbicara coding Indonesia tuh nggak rekomendasi lah, malah menyesatkan. Ini jadi salah satu challenge buat kita juga sebenarnya. Setuju banget. Sesama programmer ya kita Kang kayak gitu. Ini Kang masih Iqbal keluar programmer, jadi nyambung nih ngomongnya nih. Ya, malas ngulik, terus pengen ada contoh kasus yang real gitu ya, bukan teoritis, karena kita pun berpengalaman belasan tahun harusnya bisa menjawab itu ya. Yang bagus berbahasa Inggris kan gitu ya, kendalanya bahasa kan itu pasti. Oh bahasa, benar. Oh ini bisa diangkat banget nih. Ini saya udah kebayang nih Kang, ujungnya kemana nih Kang? Ya. Moga tebakannya bener Kang. Oh iya. Kang, setelah mereka nonton mereka dapat apa sih? Benefit ya, benefitnya yang jelas mereka bakal lebih mahir apalagi ya. Kemudian skill-nya pun jadi upgrade, sama ya kalau upgrade skill sama lebih mahir ya. Ya lebih apa ya, benefitnya lebih mahir, terus lebih pengalamannya pun mungkin lebih ini ya, lebih berpengalaman mungkin ya. Iya. Pengalaman, oke. Ini apa ya, real case gitu Bal? Iya. Apa tuh Bal? Bahasanya apa ya? Tadi case. Iya, Kang Ucu ini kan latar belakangnya industrial ya, artinya beliau pelaku kan, gitu loh. Jadi bayangin beliau cerita kan praktikal banget, praktikal. Iya. Praktikal Bal. SPR ini apa Kang? Pengalaman saya saat nonton nih, apa sih yang dapat, misalkan tadi ada praktikal itu Bal. Praktikal ya. Karena Kang Ucu dari industri ya Kang ya. Jadi ini konten yang dipakai. Jadi berarti kalau atau ini saya cuma bilang kalau di kampus belajarnya Kang Ucu, enggak, kita butuh. Ya. Oke, praktikal. Contoh logik berarti ya. Kata betul begitu nggak Kang? Bener? Ya, betul experience-nya. Praktikal, logik, ya nggak bertele-tele lah gitu, gimana ya mau ininya. Ya udah cukup sih. Ya ini cukup. Kalau konten itu. Oke. Ini kalau saya mundur dikit jadi anak IT, ini mencukupi. Ya, bisa jadi malah semua kampus nyari nih. Kalau Kang Ucu bisa bikin konten yang oke nih, belajar aja di sini kan. Siap. Makanya nanti baru tadi siang sih gitu, pas ngelihat ini jadi makin termapping otak ini. Kalau kemarin kan nggak ada bayangan ya. Oh, namanya dibedah Kang, kan biar ketahuan penyakitnya. Iya. Oke, outputnya sih sebenarnya sederhana ya. Larinya kan tetap nanti ke akademi, open school, open university. Mantap, gitu ya. sama. Goal-goalnya. Ya, makanya sasaran nanti mahasiswa sama pelajar ya, karena kita lihat, kita sering diskusi beginilah, karena kenapa kita pede outputnya tuh open school atau open akademik gitu. Cakep Kang. Kalau gua ngeritik kurikulum yang dibuat oleh pemerintah perguruan tinggi atau sekolah terkait dengan IT, nggak ada gunanya, karena gua kan bukan nggak punya apa-apa gitu ya, bukan penguasa. Salah satu yang bisa ngerubah itu ya
kita bikin sendiri sekolahnya dengan konsep open school. Gitu sih. Ini cakep benar. Daripada ribut bikin aja itu sekolah aja, di luar sekolah iya, gitu iya. kan. Iya. Yang itu juga loh, yang Mas Iqbal yang sharing itu saya terngiang-ngiang juga ya. Gua ajarin apa yang nggak diajarin di sekolah sama universitas, itu aja sih tagline-nya. Berarti gua ajarin lo IT nggak diajarin di kampus lo. Siap. Oke, itu sih. Ini clear. Berarti itu udah kode juga dari Mas Atta itu udah kode juga dari Kang Ucu. Itu rektor nih. Ya kebetulan kan memang saat ini beraktivitas kan sama perguruan tinggi sama sekolah, harusnya ini akan menambah brand secara personality sama company juga kan, gitu aja sih. Iya, Kang Ucu ini menarik ya. Jadi saya pernah nanya teman saya di orang pendidikan, Kang Ucu, orang Bandung, dia di Departemen Pendidikan, dia bilang gini, kurikulum kan kita ribet banget kurikulum kita ya nggak? Kalau bicara sekolah ya, Kang Ucu mungkin ini orang kurikulum juga ya, ini sekedar aja. Itu jadi sesuatu yang orang tuh males ngubek-ngubek karena ribet. Artinya udah ribet, ketinggalan old school, tapi nggak ada yang mau ngubek-ngubek karena kalau kita ngubek-ngubek itu butuh 10 tahun gitu lah ya. Betul. Nah, perlu ada ya, makanya kan Nadiem masuk kan untuk mengubah landscape itu kan, gitu ya. Nah, Kang Ucu punya visi kayak Nadiem nih. Jadi bentar lagi nih Kang Ucu akan di Nadiem nih, bentar nih. Diakuisisi. Iya. Semoga. Amin. Oke. Clear ya, harusnya ya. Nanti kita coba clear. dengan konten-kontennya. Ini cukup clear. Tak screenshot lagi. Boleh ini nggak boleh nanya nggak Kang? Boleh, gimana? Tinggal di mana Kang Ucu? Oh, saya Cimahi, Cihanjuang. Oh, masih di Cimahi ya? Berarti deket dong. Kalau ada apa-apa anakku ya. Siap. Ini mah cuman ini curhatan aja. Apakah belajar IT itu hanya untuk mahasiswa aja? Apakah tidak ada niatan untuk kalangan milenial, misalkan ibu-ibu? Contohnya nih, project nih kayaknya nih project nih. Enggak, masalahnya gini loh, Mas. Kami itu di Turki itu kebetulan ibu konjennya itu sangat aktif. Kami itu diberi kegiatan, contohnya jadi fotografer. Mana ada ibu-ibu pegang kamera, kita harus ngulik karena masa pandemi ya. Kita itu dikasih guru langsung untuk belajar fotografi gitu. Jadi saya pengen tanya, apakah IT itu haknya cuma mahasiswa aja, kita nggak boleh gitu? Silakan dijawab, Atuh. Ya sebenarnya, ya. Seru sih sebenarnya, memang kasusnya sama, malah ya ini kan coba yang spesifik, tapi sebenarnya kami lagi nyiapin juga ya, saya itu ini IT for non IT sebenarnya. Jadi memahami IT itu nggak mesti orang IT. Let's say para pejabat-pejabat kita tuh kalau kita ajarin nanti lewat salah satu channel ini, mereka paham bikin kebijakan itu harus seperti apa. Tapi tentunya kan jangan dengan yang menarik itu sih, ibu-ibu rumah tangga, hal-hal yang lain. Ya Kang, mungkin ini sebenarnya pertanyaannya lagi nih Kang, siap nggak diundang oleh Komjen Turki untuk ngisi buat ibu-ibu belajar IT? Itu Kang sebenarnya Kang. Iya. Niatan pertanyaannya, bener ya Mbak Sarah ya? Iya. Artinya cuma siap atau enggak gitu. Ini channel belum dibuat, udah dapat brand deal nih Kang Ucu ya. Iya. Belum dibuat, udah dapat brand deal loh. Oke. Siap. Oke, kalau gitu. Keren. Ke Mas Gandhi dong, Bang. Coba, Bang. Mas Gandhi mungkin ada hidayah. Halo Mas Gandhi. Mana Mas Gandhi? Mas Gandhi dapat hidayah nggak dari tadi? Diubah lagi mungkin, mau dipresentasiin ulang, monggo Mas. Mana tahu ada ide yang lebih clear gitu. Ya, mungkin ke depan untuk masalah isi kontennya dari narasumber, mungkin selain inspirasi juga harus ada solusi mungkin dari si narasumber. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan itu disertai bagaimana ketika dia menghadapi masalah itu, bagaimana tips dan triknya untuk dia bisa keluar dari masalahnya begitu. Tapi memang jadinya memang masih luas sih. Artinya paling ini sih Mas Gandhi, ini kalau versiku ini ngomongnya kan ada dua ya, ke orang yang bisnis sama orang yang kerja. Itu tuh dua-duanya bahasanya berbeda tuh, korporasi sama pebisnis. Masalahnya beda. Nah, Mas Gandhi yang mungkin perlu dibedah nanti ini, pengen ngobrol sama yang mana? Sama yang pegawai? Atau mungkin itu ya, benar Bang. Itu dulu Mas, mau ke yang mana nih spesifiknya? Iya, mau ngobrol sama siapa? Mau ngobrol sama yang korporat kah? Yang kerja kantoran swasta atau negeri, intinya kerja kantoran. Mau bosnya, mau pegawainya, intinya kerja kantoran. Atau pengen ngobrol sama yang bisnis. Contoh gini, dua-duanya ngurus tim. Si bos ini di kantor ngurus tim juga.
ngurus pegawai. Si pebisnis juga ngurus tim, tapi ini cara kerjanya beda. Bisnis orang yang kerja sama orang ngurusin tim bawahannya, supervisor ngurusin sales-salesnya, sama pebisnis yang ngurusin tim resellernya gitu ya, sama-sama tim menjual. Tapi bahasanya beda banget, cara kerjanya beda pasti. Itu kalau konteks pengen bahas tim ya. Nah itu mungkin Mas Gandhi nanti ini ya di-clearkan ya, mau ngobrol sama yang mana nih ya, ngobrol sama yang pegawai, orang kantoran, atau sama yang bisnis. Bisnis dalam arti tadi, ini butuh income kan, butuh income berarti ya kendaraannya via apa? Ya bisnis bisa jadi salah satunya. Gitu, misalkan saya butuh income tambahan, income sampingan, dia pegawai tapi butuh income sampingan. Ya udah, ini ada nih inspirasi dari pebisnis A, dia kerja tapi bisa dapat income dari bisnis. Artinya sebenarnya yang lebih global adalah kerjanya ya Bal ya. Bisnisnya bisa masuk sebagai income sampingan, bener nggak Bal? Kerjanya, oh bisa. Ya jadi bisa begitu kan, artinya misalnya salah satu dari masalah pegawai itu adalah income, maka solusinya adalah dia bikin bisnis sampingan. Ya kan masuk di situ tuh, ya kan? Karena kalau bicara mengenai segmen bisnis, wah itu motivasinya banyak banget tuh, dari mulai jatuh bangun diidin orang gitu terlalu. Tapi ini yang wawancara Mas Gandhi ya, yang wawancara ya? Ya wawancara, cuman kitanya yang nggak kelihatan, jadi si narasumber aja yang kelihatan. Oh, oke, kayak kreatif. Oke. Mas, kalau saya mau tanya begini Mas, kalau bicara mana yang lebih nyaman atau mana yang lebih punya potensi, katakan gini Mas, yang saya tuh banyak kan pengusaha, atau tadi kan ada kata tokoh segala macam. Mas Gandhi lebih kemana nih? Kayaknya kalau dibagikan dua ini, yang kira-kira, ya mungkin ini kan bicara mengenai konten ya, development konten ke depan gitu, Mas Gandhi lebih punya potensi kemana yang digarap? Masih terbuka luas sih Mas, mau masih mana yang dapat dan narasumber itu yang kita coba ekspor. Oh masih, oke. Mas Gandhi masih meraba lah ya kurang lebih ya bahasanya gitu ya. Ya, tapi tadi menarik juga tuh tentang inspirasi pekerja yang dia punya kerja sampingan. Iya. Bisa diangkat itu. Oke, berarti mungkin ini semua ya, kalau mungkin tadi Mbak Sarah udah dapat outputnya juga, mungkin yang Mas Gandhi ya salah satunya, outputnya nanti mungkin bantu di arah nih outputnya mau kemana gitu ya. Enggak, ini Mas Gandhi Bal kudu dikasih PR dan harus selesai besok, ya enggak? Biar nggak ketinggalan Mas Gandhi. Iya. Kan kerja kelompok bertiga, ya elah. Lo pikirin pokoknya, minta tuh tadi Mas yang tadi tuh lo cari-cari tuh mereka ngapain. Gitu, ntar Mas Iqbal ngasih tugas SWOT Mas Iqbal ya. Ntar mungkin lebih dalam di situ kali. Oke. Sip ya Mas Gandhi ya. Oke. Tadi kita udah bahas soal niche, menemukan niche ya, yang bikin kita beda, yang bikin Mas Gandhi beda, Kang Ucu beda sama orang lain apa? Niche-nya. Itu niche audiensnya. Setelah kita niche, kita tahu nih ngisi dengan kanvas lebih clear lagi kita isi. Kita ngomong ke siapa? Kita mau ngobrol dengan siapa Mas Gandhi, Mbak Sarah, Kang Ucu pengen ngobrol sama audiens yang mana? Sama orangnya kayak gimana ngobrol gitu ya. Kita pengen ngomong kemana sih sebenarnya? Sama orangnya gimana? Karena kita nggak bisa ngomong sama semua orang topiknya. Terlalu luas gitu. Kecuali kalau konteksnya kita sudah punya nama, kan katanya YouTube fleksibel Mas, boleh dong mau kreasi segimana pun boleh, tapi kalau kita sudah punya nama boleh banget, mau ngundang siapapun topiknya bebas nggak masalah gitu ya. Tapi kalau kita masih baru membangun personal branding, lebih spesifik, YouTube lebih suka. Nanti besok teknisnya kenapa harus spesifik, nanti Om Den yang menjelasin soal sisi teknikal di analitiknya ya, Om Den akan jelasin soal itu. Oke, kenapa harus spesifik topiknya? Nah, Om Den yang lebih berkapasitas jelasin soal algoritmanya, kenapa harus spesifik, dan lain-lainnya. Pasti terjawab di situ. Kenapa di awal saya bikin framework-nya, kudu banget spesifik. Biar enak nih ke depannya nih, hari kedua, hari ketiga, keempat, sama bahasanya ke Om Den nanti. Gitu. Oke. Nah, di malam ini nggak berasa ya, udah mau 2 jam. Ada tugas untuk teman-teman kudu kerjain maksimal dikirim besok kayak Rabu ya, sebelum ke hari Kamis, karena di hari Kamis kita akan membahas materi tentang review. Om Den akan mereview tadi tuh target dan outputnya teman-teman, terus direview juga dan direview channelnya langsung ya. Kalau belum punya channel ya mungkin akan langsung diarahkan how to-nya start
good start-nya gimana gitu ya. Kalau Kang Ucu belum punya channel, misalkan belum bikin, belum ada videonya, nanti langsung aja tanya, lahap semua. Jadi gini, kalau saat Om Den ngejelasin, saat siapapun nanti saya atau Mbak Ros ngejelasin, Mbak Sarah pingin nanya, Kang Ucu pingin nanya, Mas Gandhi pingin nanya, atau kecepatan atau bingung, tanya langsung aja. Ini kan private ya, kita nggak banyak orang. Tanya langsung aja nggak apa-apa gitu ya. Tanya langsung, potong nggak apa-apa, nanya langsung. Kang mau nanya, Mas Iqbal mau nanya gitu ya. Ini masih bingung nih poin ini, biar enak diulang ya. Nah, selama 45 hari ini, ya, dalam jangka 45 hari ini, saya menyarankan teman-teman untuk, kan ini akan dipencut nih. Outputnya teman-teman tadi udah nih, ya, ditulis. Nanti yang di PDF, yang di email, kan ada berapa kali bikin konten video nanti. Itu jadi komitmen tuh. Bakal ditagih-tagihin nanti sama Mbak Ros nih, udah upload, udah bikin berapa gitu, bakal ditagih. Nah, dan jangan baper kalau ditagih gitu ya, diomelin jangan ditagih. Nah, habit ini saya harap jangan selesai di 45 hari, tapi setelah itu, balik lagi, manfaatin momentum. Mumpung lagi bisa tanya-jawab banyak sama Om Den, teknikalnya ke saya atau satu juga tanya-tanya, manfaatin. Mas Gandhi lagi, saya Iqbal, Sata, Om Den, Mbak Ros lagi punya tanggung jawab untuk menjawab segala pertanyaan teman-teman. Saranku manfaatin momentumnya, tanya aja sebanyak-banyaknya gitu. Oke, nah menutup materi malam ini ada beberapa tugas nih untuk Mbak Sarah, Mas Gandhi, dan Kang Ucu. Tadi perkaya lagi yang value proposition canvas-nya, tadi perlengkapin lagi, perbanyak lagi ya. Jadi semakin banyak topiknya kita lebih mudah memilih, dan bahkan bisa jadi konten langsung. Tadi Mbak Sarah udah dapat konten, ideas konten. Kang Ucu juga ya, Mas Gandhi juga tuh ada beberapa suggest ideas konten. Perkaya value proposition canvas-nya tadi, satu. Perjelas output-nya mau kemana. Ini audiens kalau udah banyak mau dibawa kemana sih? Ya, audiensnya Mbak Sarah kalau udah banyak nih, udah pada nanya-nanya soal Turki, mau dibawa kemana sebenarnya audiensnya? Mas Gandhi juga gitu ya, Kang Ucu juga. Oke. Tulis juga niche yang mau niche kita, pembedaan kita sama yang lain apa. Itu 3. Yang keempat cek beberapa kompetitor, kalau bisa 5 lah minimal ya. 5 kompetitor akun yang mirip dengan kita, mirip dengan Mbak Sarah, mirip dengan Kang Ucu, mirip dengan Mas Gandhi. Kalau bisa luar dalam kali Bal ya. Ada dari luar dan dalam negeri gitu ya. Nggak apa-apa. Oke, nah terus tulis SWOT-nya, strength, weakness, O-nya itu apa? O-nya opportunities, dan E-nya itu ancaman, threat. Ya, threat. Oke, nah tapi sebenarnya menjawab dengan SW-nya aja cukup. Strength-nya mereka apa, weakness-nya mereka apa. Biar tahu, oh ternyata si Mas Gandhi nih punya kompetitor, si A, dia kontennya kuatnya di sini. Lemahnya di sini, ya udah Mas Gandhi ngisi di bagian lemahnya dia. Atau kalau dia nggak punya apa, Mas Gandhi ngisi posisi itu gitu. Kita ini riset kompetitor ya, cek kompetitor ya. Mereka nggak punya apa, kita punya apa. Kayak tadi kalau kata Mas Sota buat menang, jadi yang pertama, jadi yang paling beda, sama jadi yang terbaik gitu. Ini kita cek juga kompetitor kita strength-nya apa, weakness-nya apa. Oke. Nah, sebelum ditutup nih. Mas Iqbal, repeat lagi dong. Kanvas itu kita harus mempersiapkan PR-nya apa nih? Kanvas yang tadi, yang bundar sama yang kotak itu ya, yang audiens sama yang itu, kita Mbak Sarah diperkaya lagi. Tadi topiknya kan udah saya urat-urat dikit ya. Bantu diperkaya lagi isinya. Sama. Nangkep ya? Yes. Ya, diperkaya lagi. Untuk SWOT-nya itu dari 5 kompetitor itu atau gimana? 5 kompetitor. Oh, jadi 5 kompetitor buat SWOT-nya gitu? Iya, contoh misalkan channel siapa, channel si Fulan gitu ya, Mas Gandhi ini mirip dengan saya nih, output audiensnya sama kayak saya, tapi mungkin caranya beda. Ya udah kita lihat, Mas Gandhi lihat. Buat Mas Gandhi, saran saya coba explore yang dari luar juga, Mas. Mungkin bisa dapat model yang belum pernah ada di Indo. Nggak tahu ya, ini saya cuma kepikiran aja. Ya, oke. SWT-nya nangkap ya, Mas ya? Oke. Ya. Oke, nah sebelum saya tutup sesinya, mungkin saya ingin tahu dulu hari ini, biar ini ya, biar bener, saya mastiin beneran nangkep poinnya, sorry. Saya ingin tahu teman-teman dapat apa aja sih hari ini dari Mbak Sarah mungkin. Mbak Sarah ceritain dong, hari ini dapat apa aja ya? Hari ini akhirnya mendapat keyakinan
Yang sering dibilangin Denjes, harus fokus, harus Apa tuh? fokus. Oh, okay. Sekarang bismillah deh, saya mempunyai konten yang fokus, oke, saya konsen di situ. Jadi nggak mikirin, kadang-kadang kan suka gini ya, itu lagi rame, pengen ikut deh. Oh, itu lagi rame, kadang suka gitu ya, jadi labil. Kalau sekarang nggak deh, oke, saya fokus di sini dan benar-benar harus yang terbaik dan yang paling nomor 1, insya Allah. Oh, oke. Topiknya selain fokus, apa aja tadi dapatnya? Selain fokus. Kita belajar apa aja? Kita belajarnya tentang apa yang kita butuhkan, kemudian apa kecemasan atau kesulitannya, kemudian harapan kita itu untuk apa. Jadi kita harus punya tujuan nih, kita buat channel itu untuk apa gitu. Dan sekarang saya udah dapat, oke, saya harus ke sini akhirnya gitu. Jadi udah mulai kemana-mana pikirannya. Oke, harus gini, harus gini, harus gini. Mudah-mudahan terrealisasi. Siap. Oke. Kita masuk ke Mas Gandhi. Mas Gandhi, mangga. Siap. Yang saya dapat jadi ketahuan, Mas. Kenapa channelnya Bang 2 bulan ini, 3 bulan ini. Jadi setelah dibedah, jadi ketahuan bahwa grafiknya itu naik hanya pada saat setelah videonya itu diupload. Dan itu rasanya juga yang nonton, kalau saya lihat analitiknya juga tidak sampai selesai. Artinya kan secara substansi tidak cukup menarik gitu. Dan di malam ini jadi terjawab itu bahwa kurang fokus untuk menentukan minat dari para subscriber atau penonton. Kemudian juga ya artinya karena sudah ketemu penyakitnya, tentu saya dan tim akan coba merumuskan lagi, terutama di masalah storyline-nya ya, dari narasinya itu harus diperbaiki benar. Jadi jangan, kalau selama ini kan kita mengikut apa kata narasumber, setelah apa yang narasumber katakan itu yang kita edit, kita jadikan video, kita upload. Nah, mungkin ke depan next narasumber itu kita sudah buatkan guide-nya. Kamu harus, pertanyaan ini harus minimal jawabannya seperti ini. Gitu. Dan itu mungkin saya akan coba diskusi lagi nanti ke depan, masih banyak waktu. Artinya ada permasalahan dan si narasumber punya solusinya. Seperti itu. Kemudian ya ternyata masih banyak niche yang lain yang itu bisa kita ambil, dan juga ternyata saya bermainnya di Red Ocean ya. Red Ocean. Ya, ternyata bersaingnya sama Mary Riana dan lain-lain. Wah, terlalu tinggi ternyata. Christine Ali juga. Ya, karena saya sih berpikir awalnya sih ya itu sih mencoba membagikan kisah hidup orang yang punya perjalanan hidup, tapi ternyata tidak cukup menarik untuk jadi sebuah konten. Itu sih ilmunya, nanti PR-nya coba ambil ke depan. Udah dikerjain ya Mas ya PR-nya. Mas Gandhi. Jadi ini sedikit cerita Mas Iqbal ya. Jadi fenomena yang terjadi juga semenjak Helmi Yahya masuk YouTube, Gita Wirawan masuk YouTube, itu mereka juga menggunakan tema yang sama, ya kan, Mas Iqbal ya. Jadi mereka nge-sharing orang siapa sukses diajakin, itu polanya sama. Artinya makanya saya bilang ini pola begitu sebenarnya banyak, apalagi itu Gita Wirjawan gitu kan, Helmi Yahya. Dan Sandiaga Uno belum jadi menteri juga bikin banyak channel undang ini. Tahu mungkin beberapa teman-teman ada nonton gitu kan. Artinya sebenarnya itu yang saya bilang tema kayak gitu udah banyak tuh Mas. Ya, dan mereka sudah bisa dibilang tadi udah orang-orang levelnya sudah high level. Nah, kalau kita muncul ya kita cuma jadi follower dia doang kan. Nah, buat saya yang udah nonton itu kan, saya waktunya nggak banyak, nggak, saya kan nggak setiap hari dan setiap saat nonton YouTube. Saya kan pasti nonton yang keren kan, yang bagus gitu loh kan. Nah, kita kan udah kalah, quote and quote kalah start sama mereka lah ya. Mereka udah ini, yang diundang juga udah beda, pasti level-level bagus.
ya peralatan segala macam. Nah, kita perlu cari pembeda. Itu sih kalau saya bilang sih. Ya. Jadi spesifiknya di kalau Mas Gandhi mau fokus di motivation is a big market for info ya. Selalu ada orang yang butuh motivasi. Itu kenyataannya. Termasuk saya juga butuh, kita semua butuh. Karena ada internal, ada external motivation. Kita masih butuh external motivation. Cuman what kind of motivation yang Mas Gandhi mau deliver? Nah, itu aja. Yang perlu sangat spesifik dan clear. Ya, pembedanya apa? Pembedanya itu sih. Walaupun bersaing dengan nama-nama tadi, kalau bisa beda, ada kesempatan. Pembedanya adalah mungkin karena narasumber ini adanya di Pontianak, mungkin orang-orang Pontianak ada yang kenal. Nah, kalau kayak gitu berarti ya kita bilang aja motivasi Pontianak udah gitu. Iya, makanya nggak usah. Mas Iqbal. Iya kan? Iya. Iya, udah. Jadi ini khusus buat motivasi orang Pontianak gitu loh. Nah, mungkin diperlengkap lagi ya Mas Gandhi ya tadi si kanvas ya. Tuh, ya kan? Ya, diperlengkap lagi kanvasnya sama pembedanya apa ya. Tadi kalau pingin seperti itu Pontianak nggak apa-apa, ditulis aja. Ya, tulis aja dulu. Ya kayak simpel deh. Tahu Bayu Skak nggak mungkin Mas Gandhi ya? Bayu Skak tahu ya? Ya kan? Bayu Skak pernah tahu ya? Mas Iqbal tahu ya Bayu Skak? Tahu. Tahu ya, itu kan kontennya bahasa Jawa semua gitu loh. Itu kan spesifik ya nggak? Artinya yang nonton pasti yang orang-orang Jawa doang, artinya ngerti bahasa Jawa kan gitu kan? Atau yang bule Jowo ya kan? Kalau tahu tuh yang viral juga kan? Atau yang Mbah Ndul ya kan? Ya nggak? Itu kan motivation juga sebenarnya. Artinya ya kalau emang nanti Mas Gandhi kepikiran, aku mau pokoknya ini buat ke orang Pontianak doang ya. Ngomong-ngomongnya bahasa Pontianak ya kan, yang Melayu-Melayu gitu. Kebetulan saya sering dengar Ustadz Lukman juga tuh yang Lukman Pontianak tuh. Jadi ngerti-ngerti sedikit lah gitu ya. Nah artinya ya oke aja, nggak apa-apa juga ya, kali balik ya. Nggak apa-apa, banyak kok channel daerah gitu yang kontennya bahasanya bahasa daerah. Ada channel komedi yang isinya Sunda semua, itu ada subscriber 1 juta tuh, saya lupa namanya tapi dia ngomongnya Sunda semua gitu ya. Dan lain-lain lah ya. Nah, di Clubhouse bahkan di Clubhouse ya, ini di luar topik dikit. Clubhouse itu ada channel khusus Sunda, itu saat ngobrol Sunda semua. Satu orang ngomongnya Sunda semua gitu ya. Mau lihat. Oh, tapi susah ya masuknya, Mas. Iya, kalau pakai iPhone bisa nanti saya invite. Oke. Thank you ya Mas Gandhi ya. Kita masuk ke Kang Ucu. Mangga Kang Ucu ceritain dapat apa nih? Luar biasa. Banyak hal yang dipelajari. Yakin Kang, luar biasa Kang. Kang, baru materi pertama nih Kang, masih banyak. Iya, maksudnya tuh ternyata memang poin yang saya pelajari memang kita hanya perlu teman ngobrol gitu ya. Ngobrol gimana mencerahkan pikiran ini. Karena mungkin ngobrol sama tim yang lain, ya mungkin belum nyampe atau mereka mah nggak mikirin yang beginian bahwa ide baru itu penting gitu ya. Nah kalau begini kan ya enak ya, bisa sharing, bisa ini. Ya saya rasakan itu ya, yang bertahun-tahun mungkin nggak kepikiran harus bikin apa di YouTube, kan dengan ngobrol kurang dari 2 jam, dikenalin tadi kotak-kotak gitu, anggap saja biar bahasanya sederhana, kan mudah kita memapping. Kita mau apa, outputnya apa, kemudian akan ke siapa disampaikan, selesai sebenarnya satu fase. Langsung walaupun diundang Komjen Turki lagi Kang ya. Walaupun kita harus uji nanti setelah yang buat beginian itu udah banyak atau enggak, tapi kan punya kata kunci juga, bedanya kita sama mereka itu apa. Ya luar biasa, thank you Lan. Saya makin bersemangat ya untuk lebih menginvestasikan waktu dan belajar banyak hal. Itu aja. Luar biasa lah. Ya mungkin itu mental block ya mungkin ya kategorinya yang mental block iya. Oke, thank you. Siap. Itu aja cukup. Siap. Ya. Oke, kalau gitu teman-teman kan sudah punya tugas tadi, sudah dicatat ya poin-poin tugasnya apa aja ya. Di Rabu siang atau sore lah ya. Kalau bisa sebelum hari Kamis. Oke. Better tugasnya dibereskan biar apa? Biar nanti ngobrol di hari Kamis enak, sudah bawa arah yang jelas, sudah bawa masalah baru mungkin gitu ya. Bukan masalah yang hari ini gitu ya. Bukan masalah yang hari ini, masalah yang baru gitu. Oke. Yes. Kalau gitu ini sudah jam 10 lewat ternyata ya. Dan materi yang disampaikan tentang niche, tentang output harusnya sudah tersampaikan dengan cukup lah ya. Mas Gandhi kalau memang belum clear gak apa-apa tanya aja ya, nanti di grup atau di itu kan udah ada kata keyword Pontianak Bal tadi.
Iya, Langsung benar, clear keren. dengan kata-kata Pontianak, motivasi Pontianak, ya udah clear itu. Siap. Boleh. Ya. Oke. Kalau bahasa evergreen mah orang Pontianak bakal ada terus gitu kan. Evergreen ya kan bahasa yang di sana. Bagus. Siap. Tapi gimana, balik lagi ke Mas Gandhi ya, outputnya mau ke mana? Tadi SWOT di kompetitornya gimana? Tadi audiensnya mau ngobrol sama audiens yang mana? Ya. Oke, kalau gitu dari saya materinya alhamdulillah, apabila ada salah kata kurang-kurang mohon dimaafkan ya, kalau ada yang kurang tanya lagi aja di grup nggak apa-apa gitu ya. Oke. Dari saya sekian materinya, saya kembalikan ke Mas Atta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Iqbal, teman-teman semua ya. Jadi mohon bersabar, ini kita masih perjalanan di hari pertama, tapi seperti tadi kita di awal, enjoy the process aja ya. Jadi akan lebih mudah kalau teman-teman mengosongkan gelas. Jadi mungkin Mbak Sarah udah belajar gitu kan dengan Mas Den, ini belajar sama kita. Terus Kang Ucu biasa jadi partner kita, sekarang belajar sama kita ya kan, atau Mas Gandhi yang sudah mungkin punya karir belajar sama kita. Tapi mengosongkan gelas itu asik loh gitu loh. Jadi membuat diri kita tuh kertas kosong aja gitu loh. Oh, begitu ya. Karena ternyata tadi Kang Ucu bilang yang hal sebenarnya simple itu rumit itu sebenarnya sederhana aja kok. Ya enggak? Itu karena kita terlalu overcomplicated, overthinking. Jadi sebenarnya kalau dibagi blok-blok kayak gitu jelas. Oh, ini fear, ini wants, ini needs, ini benefit, ini experience. Clear. Outputnya langsung dapet. Saya nebak Kang Ucu bikin yang sama. Oh, berarti clear. Gitu kan. Nah, ini kan hal yang simple. Ya, dan ini yang kita fasilitasi lewat mentoring ini. Jadi enjoy the process, teman-teman. Bertumbuh seiring dengan waktunya. 45 hari ini manfaatkan banget. Mungkin nanti katakanlah setelah ini, misalnya ini mohon maaf kalau emang ternyata tidak tepat contohnya. Misalnya tiba-tiba Mas Gandhi habis ini, aku pengen masuk otomotif aja, kayak gitu ya, tiba-tiba Gandhi beliau nih. Tapi beliau sudah punya framework. Oh, oke. Yang pertama saya harus bikin value proposition kampanye dulu. Yang kedua SWOT, sehingga grow channel-nya itu akan tepat. Karena Mas Denjesi sendiri itu cerita ke kita Mas Iqbal ya, itu sempat 2-3 kali ganti model. Benar Mas Iqbal ya? Iya. Betul ya. Nah, dan value proposition kampus itu sampai ke level apa sih? Saya cerita juga di kelas pagi, Mas Denjesi itu kalau ditanya sudah bisa cerita. Jadi orang yang datang ke channel beliau itu cuma perlu 3 hal. Pertama monetisasi, yang kedua apa? Subscriber, view, yang ketiga apa ya, Bal ya? Yang ketiganya belum ketemu dari tadi kita ya, apa gitu. 3 ya dia bilang. Nah, dan beliau bahas videografi malah nggak menarik Kang Ucu, Mbak Sarah. Beliau cerita, bahas videografi malah nggak menarik. Artinya sudah sangat spesifik. Jadi ntar Kang Ucu, Mbak Sarah dengan Mas Gandhi itu sampai punya loh. Oh, orang yang datang ke saya, nih kalau misalnya Mbak Sarah ya, mungkin contohnya, orang yang mau ke Turki, mungkin cari mau wisatanya kemana, dan jalan-jalannya kemana, mungkin kan kayak gitu ya. Atau dicek katakanlah nggak banyak-banyak banget, artinya mereka memang yang benar-benar diirit, di plot, di apa, supaya efektif, efisien gitu loh. Nah, sehingga Mbak Sarah pun semakin clear bikin kontennya. Gitu loh ya. Nah itu loh, jadi outputnya kita akan nanti ketemu sampai kita bisa mendefine seperti kita suami istri ya, mendefine istrinya, bentuknya, karakternya, sukanya apa, maunya gimana, nggak sukanya gimana, itu sampai kayak gitu. Gitu ya. Ini proses kita sekarang dari mulai bedahan dari mulai umum sampai nanti pelan-pelan ke khusus ya. Harapannya 45 hari ini moga-moga nanti teman-teman bisa dapet nih, oh ini yang nonton saya. Sehingga kita sangat efektif tukang. Ya kita cuma mendesain konten-konten yang dia mau aja udah. Ya, gitu. Thank you teman-teman semua hari ini. Ya mohon maaf kalau kemalaman ya. Gitu, dan semoga bermanfaat ya. Pak Gandhi ini kayaknya di luar rumah gitu ya. Salam buat temennya. Pak Gandhi tinggal di mana Pak Gandhi? Pontianak, Bal. Oh iya, sorry, Pontianak. Pontianak kafe boleh sampai malam ya? Boleh. Iya, kayaknya punya sendiri kali, Bal ya. Makanya boleh sampai malam ya, gitu. Kalau memang ada yang kurang nyaman, Pak Gandhi, Kang Ucu, Mbak Sarah, saya dalam hati mewakili Mas Iqbal juga, mohon maaf ya, karena ini bagian dari pembelajaran. Kayaknya saya mau begini, saya nggak mau nahan, karena saya tadi perlu dengan teman-teman. Jadi apa yang mungkin saya rasa nggak nyaman atau apa, ntar Mas Iqbal kita mau ngomongin, sampaikan untuk kebaikan teman-teman. Iya nggak? Ya. Bukan buat saya gitu ya. Saya tahu teman-teman di sini investasinya mahal, nggak mudah, uang segitu. Artinya saya nggak pengen ini sia-sia gitu ya teman-teman. Itu yang mungkin akan jadi kita standar kita ke depannya. Gitu, jangan lupa PR-nya. Okay. Ya. Kamis kita akan belajar dengan Mas Denjesi langsung. Oh, ini bisa jadi beda gaya ya. Beliau mentor, kemarin sudah bilang saya pegang kata beliau. Jadi siap-siap nih Mbak Sarah yang udah tahu Mas Denjesi gimana, tapi itu kan kayak kelas rame-rame, kelas
Beda ya? Beda banget. Ya, beda Iya, banget. rame sama private beda, agak galak mungkin bisa jadi. Jadi keywordnya udah tahu ya Mas Gandhi ya. Jadi kita ini standarnya level 1 nih pedesnya ya. Iya. Tapi it's okay. Mungkin ini out of topic dikit ya, Mas Hatta, teman-teman. Jadi banyak di luar sana yang buka kelas YouTube juga. Buka jual kelas YouTube itu ikut membership-nya Om Den dan dikomentarin, minta diarahin. Minta dikomentarin loh. Ya. Banyak banget. Nah, ya nanti bakal nemu lah iklan-iklannya, mungkin promonya kelas-kelas tersebut. Gitu. Iya, benar. Ini intermezzo dikit. Lanjut, Sat. Betul. Ya, jadi artinya ya tadi teman-teman justru tadi kata Mas Iqbal, semakin cepat salah semakin cepat ketemu formula yang tepat itu ya Kang. Jadi nggak apa-apa. Kayak tadi Mas Gandhi, ya udah Mas, coba bayangin udah 10 udah investasi kayak kemarin teman saya tuh kejadian Kang, 70 juta keluar belum naik itunya. Follower bakal dia kameramennya diratalin ternyata nggak menjamin. Karena tadi ya itu teman saya tuh yang kemarin itu teman saya tuh dia sudah keluar segitu sampai dia mau ikutan kelas ini tapi nggak diizinin suaminya karena kenapa udah terlalu banyak keluar uang buat YouTube. Ya dia rencana ntar mau ikut di kelas kedua deh. Nah tapi artinya apa? Ya penting banget memang kita tuh punya, makanya gini, saya berpikir kita yang baru ini kan rata-rata semua hampir baru lah ya. Ini punya benefit ya Mas Iqbal ya. Artinya kita bisa mendesain dari awal sehingga costingnya nggak terlalu banyak gitu loh. Artinya kalaupun kita berjalan mengubah itu nggak yang 1.000 orang yang sudah bayangin Kang udah 10K 20K itu kan nggak mudah Kang, enggak ya kan, tiba-tiba dia ganti, tiba-tiba dia bingung, oh iya ya saya outputnya kemana ya, saya bikin kayak gitu ternyata nggak ada outputnya gitu kan, ya ngapain dibikin Kang, nggak ada outputnya kan gitu kan. Nah, artinya kita akan lebih mudah lah gitu ya. Gitu aja saya kira, mohon maaf kalau memang agak overtime karena kita tadi mungkin banyak, tapi next moga-moga kita bisa lebih on time supaya teman-teman juga nggak kemalaman. Mbak Sarah terima kasih, Kang Ucu terima kasih, Mas Gandhi, Mas Iqbal, Mbak Ros juga yang standby bantuin kita. Iya, ya, akan jadi makasih Mbak Ros. fasilitator anak-anak ya, fasilitator ya. Mbak Ros akan jadi gurunya. Jadi ntar kalau di grup yang galak tuh Mbak Ros bukan kita ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kita tutup sama-sama membaca doa, kita berdoa menurut agama masing-masing. Ya, semoga nanti lancar ke depannya. Kita sehat semuanya. Ya, berdoa dimulai. Oke, amin, selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Hatur nuhun. Kang Ucu nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. See you. Bye-bye. Iat Samlar.